Masa mau bahas tentang kelebihan dan kekurangan masker, cara pakai masker, dan masker mana yang harus kamu pakai. Yang pertama, masker N95. Masker ini efektivitasnya 95%, mampu menyaring kuman yang berukuran sangat kecil. Namun, masker ini sangat mahal dan hanya sekali pakai. Biasanya masker ini digunakan oleh tenaga medis. Yang kedua, masker bedah. Efektivitas 80%, terdiri dari 3 lapis, lapisan anti air, lapisan penyaring, dan lapisan yang menyerap air. Namun masker ini hanya sekali pakai saja dan dianjurkan digunakan sama orang yang sedang sakit. Yang ketiga, masker kain. Efektivitasnya 70%, memiliki 3 lapis, ada lapisan penyaring dan juga bisa ditambahkan tisu di bagian dalamnya. Masker ini bisa digunakan berulang kali. Kalau sudah kotor atau lembab, bisa dicuci dan digunakan kembali. Nah, untuk pemakaiannya, pastikan tangan kita bersih. Jadi, jangan lupa untuk mencuci tangan. Jangan pegang bagian depan atau bagian dalam masker. Cukup memegang talinya saja, lalu ikatkan ke belakang. Pastikan tidak ada bagian yang longgar. Setelah itu, kalau mau melepaskannya juga sama. Tinggal lepaskan talinya saja. Jangan pegang bagian depan atau bagian dalam masker, karena itu sudah kotor. Setelah itu bisa dicuci kembali, atau kalau pakai masker medis bisa langsung dibuang. Yang keempat, masker berbahan scuba. Masker ini murah, bentuknya lucu-lucu, motifnya banyak dan dapat dipakai berulang kali. Tapi efektivitasnya lebih rendah dibandingkan masker kain. Nah, selanjutnya Tom mau bahas tentang sarung tangan medis atau handscoon yang kadang Tom suka lihat orang pakai pada saat berbelanja. Tapi, apakah penggunaan sarung tangan ini aman? Mari kita simak sama-sama. Ternyata penggunaan sarung tangan dapat menyebabkan risiko kontaminasi silang. Kontaminasi silang itu seperti begini. Pada saat ada orang yang batuk atau bersin, kemudian percikan ludahnya mengenai tangan dan orang tersebut memegang suatu benda seperti gagang pintu, maka kuman yang ada di tangannya dia akan berpindah ke gagang pintu. Terus kita pegang nih gagang pintunya, otomatis kumannya akan berpindah ke tangan kita atau ke sarung tangan. Tanpa tidak sengaja kita menyentuh wajah kita, memegang mata, hidung maupun mulut, menyebabkan kuman tersebut berpindah ke tubuh kita. Inilah yang disebut dengan kontaminasi silang. Jadi sekarang Tong tahu toh, sebagai masyarakat sebaiknya kita tidak menggunakan sarung tangan untuk aktivitas sehari-hari. Cukup dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir sudah dapat membunuh kuman yang ada di tangan kita. Face shield atau pelindung wajah ini bagus karena dapat melindungi hampir seluruh bagian wajah kita, mencegah kita untuk menyentuh bagian mata, hidung maupun mulut. Namun pemakaian face shield saja tidak efektif, harus dipakai bersamaan dengan masker. Hai, kita lanjut dengan tutorial cara membuat face shield yuk. Yang kita butuhkan adalah plastik bening, karet pakaian, spons cuci piring, lakban hitam, double tip, gunting, heater, dan juga tulisan face shield. Cara kerjanya, yang pertama, tempelkan double tip ukuran 32 cm ke plastik bening seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tempelkan spons cuci piring yang sudah dibagi menjadi 3 bagian. Jika sudah tertempel dengan kuat, kita tempelkan lakban hitam di sisi lainnya untuk menutupi spons. Ukurannya juga sama, 32 cm. Nah, jika sudah seperti ini, kita tambahkan karet pakaian yang diselipkan di bagian bawah spons, lalu di-heater. Kalau sudah dipasang karetnya, berarti sudah selesai. Tinggal dihias dengan tulisan face shield. Dan tara, face shield sudah jadi dan siap pakai. Di tengah pandemi virus corona, para tenaga medis dihadapkan dengan keterbatasan APD di tempat pelayanan kesehatan. Bahkan, ada tenaga medis yang menggantikan APD dengan jas hujan plastik sebagai pakaian pelindung. Namun kita juga sempat dihebohkan dengan kejadian viral di media sosial tentang 2 orang yang menggunakan hazmat hanya untuk berbelanja di supermarket. Hazmat atau hazardous material penting dipakai tenaga medis di rumah
sakit untuk melindungi diri dari berbagai macam virus dan percikan darah yang infeksius. Apabila digunakan di tempat umum, sangat kurang tepat, karena di tempat umum pencegahan terbaik dari virus corona adalah dengan menggunakan masker dan mencuci tangan, atau bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer. Dengan kita memberikan petugas kesehatan perlindungan terbaik, sebenarnya kita membantu agar jangan sampai COVID-19 atau pandemi ini semakin luas dan semakin lama. Dalam menghadapi new normal, Tong menganjurkan kepada kamu semua untuk menerapkan pencegahan yang hemat dan efektif, yaitu dengan hindari menyentuh wajah, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak minimal 1 meter. Terapkan etika batuk dan bersin, olahraga yang teratur, serta makan makanan yang bergizi. Sekian dari kami, terima kasih, salam super!